Mario Aji siap untuk membuat langkah maju dan memimpin tim di Moto2 untuk musim 2025. Bunyi pengumuman di media sosial Honda Tim Asia. Itu artinya Mario akan menjalani musim keduanya di Moto2. Pembalap berusia 20 tahun itu baru dipromosikan Idemitsu Honda Tim Asia pada Moto2 2024 setelah tampil di Moto3 selama 3 musim. Penampilan Mario di musim debutnya ini tidak bisa dibilang mengecewakan. Dari 16 balapan yang diikuti, pembalap kelahiran Madiun itu sukses mengumpulkan 4 poin. Adapun poin tersebut didapat Mario dari finish di posisi 15 pada 4 seri, yakni Catalunya, Italia, Aragon, dan Australia. Ia kini berada di posisi 29 pada klasemen Moto2 2024. Mario bakal ditemani oleh Yuki Kuni. Pembalap asal Jepang itu menggantikan Samika Chandra yang naik kelas ke MotoGP untuk musim 2025. Patut dinanti seperti apa kiprah Mario Aji di Moto2 2025, sebab tanggung jawabnya akan bertambah sebagai pembalap utama di Honda Tim Asia. Kuni sendiri baru akan debut di kelas Moto2 pada 2025. Namun ia sudah mengenal Mario karena pernah menjadi rekan setim di Suzuka 8 Hours 2024. The Baby Alien berjaya dalam balapan utama MotoGP Australia 2024. Padahal dia memulainya dengan sebuah kesalahan saat start hingga terlempar ke urutan 13. Namun perlahan-lahan Marquez bangkit dan mampu kembali ke barisan terdepan. Kemudian Martin melebar di tikungan di pertengahan balapan sehingga bintang Gresini Ducati itu bisa memangkas ketertinggalannya. Bahkan bintang asal Spanyol itu mampu merebut posisi terdepan dari tangan Martin saat balapan tersisa 3 lap lagi. Dia memanfaatkan sedikit celah yang terbuka karena Martinator sedikit melebar dan terus menjaga posisinya hingga mengamankan kemenangan. Lorenzo pun menilai Marquez bisa menang karena Martin membuat kesalahan. Jika hal itu tak terjadi, dia yakin juara MotoGP 6 kali itu bakal mengambil risiko lebih banyak untuk menyalip dan bukan tidak mungkin mereka berdua malah akan kecelakaan. Dengan kemenangannya dalam balapan panjang di Australia, Marquez naik ke posisi 3 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 345 poin. Dia masih terpaut 49 poin dari Francesco Bagnaia yang ada di atasnya. Secara garis besar, persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024 masih menempatkan 4 pembalap dalam daftar kontender. Mereka meliputi Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. 2 nama terakhir paling kecil dalam hal presentase. Namun berbanding terbalik dengan Martin dan Bagnaia di mana keduanya sudah menyentuh 400 poin. Di tabel klasemen MotoGP 2024 sementara, JM Äktinen mengemas 424 angka atau unggul 20 poin dari Pecco Bagnaia di posisi kedua. Battle gelar juara dunia MotoGP 2024 semakin intens mengingat tersisa 3 seri balapan yakni GP Thailand, Malaysia, dan Valencia. Akan tetapi, duel JM Äktinen dan FP1 tidak sepenuhnya bersih karena masih ada Marc Marquez yang merecoki. MM93 terbaru meraih kemenangan pada MotoGP Australia di Phillip Island akhir pekan lalu, setelah memperlihatkan battle menawan kala mengalahkan Jorge Martin. Situasinya mirip dengan MotoGP 2015 di mana MM93 sudah tidak berada dalam jalur perburuan gelar juara dunia. Namun dia tetap bersaing di kiri depan menunggu Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Tahun itu menjadi awal mula permusuhan Valentino Rossi dengan Marc Marquez hingga detik ini di mana ending dari gelar juara dunia MotoGP 2015 disabet oleh Jorge Lorenzo. Kini kondisinya bak dejavu di MotoGP 2024. Jorge Martin yang notabene-nya berasal dari Spanyol seperti halnya Marc Marquez dalam kondisi memimpin perburuan gelar juara dunia. Dan Pecco Bagnaia adalah pembalap asal Turin, Italia, sekaligus murid tersukses Valentino Rossi di MotoGP. Pecco dalam konferensi pers pasca balapan pun sembari bercanda bertanya hal tersebut kepada MM93. Namun pertanyaannya justru tim order untuk membantu Bagnaia bukan Martin. Apakah kamu mau membantuku hari ini? Tanya Pecco sembari tersenyum dikutip dari laman Cars di Moto. Marquez yang tergelitik dengan pertanyaan teammate-nya di MotoGP 2025 menjawab sembari tertawa. Ya, aku mengambil 5 poin dari Martin, jawab Marquez.
Peko Bagnaia percaya bahwa Marquez merupakan rider yang kesatria, di mana tidak akan mengganggu atau condong sebelah hanya berdasarkan asal negara yang sama. Lebih lanjut, Peko optimis dirinya akan meraup poin maksimal ketika balapan di Buriram, Thailand dan Sepang, Malaysia sebelum final perebutan juara dunia di Valencia, Spanyol. Karena pengaruh angin kencang yang mengganggu di lintasan tepi pantai, sirkuit Phillip Island adalah satu-satunya sirkuit dalam kalender MotoGP yang memperbolehkan pembalap untuk membalap tanpa paket aerodinamika. Fernandez dan tim satelit Aprilia Trackhouse mengambil keuntungan dari peraturan ini untuk menghilangkan elemen aero dari motornya dan melepas semua sayap dari fairing untuk balapan di Australia. Sementara itu, balapan Fernandez dirusak oleh awal yang buruk dari start posisi ke-6 di grid. Ia sangat senang dengan sensasi dan performa berkendara tanpa sayap di trek Phillip Island yang mengalir. Hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah dicoba oleh pembalap asal Spanyol ini sejak kedatangannya di kelas utama 3 tahun lalu. Setelah start buruk pada Minggu, Fernandez terseret ke belakang dan turun ke posisi ke-13 setelah lap pertama. Dia secara bertahap naik ke urutan ke-9. Di mana akhirnya kalah saing dari Fabio Quartararo dan berakhir di P10. Namun terlepas dari hasil yang mengecewakan itu, ia hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentang kecepatannya selama balapan. Fernandez juga mengalami awal yang buruk dalam balapan sprint, turun ke posisi 11 pada akhir lap pertama. Ia berhasil bangkit dan finish di urutan ke-7 yang kemudian berubah menjadi urutan ke-6 saat Di Giannantonio terkena penalti karena pelanggaran tekanan ban pada motor Ducati VR46 miliknya. Meskipun sudah menjadi rahasia umum selama berbulan-bulan, para eksekutif Repsol secara resmi memberitahu Honda tentang niat mereka untuk tidak memperpanjang kontrak sponsor mereka yang akan berakhir pada akhir musim ini pada hari Minggu di GP San Marino tahun ini. Dengan pernyataan singkat yang disampaikan setelah balapan MotoGP, perusahaan asal Spanyol tersebut mengakhiri 30 tahun hubungan yang mulai kehilangan kekuatannya setelah kepergian Marc Marquez dari tim asal Jepang tersebut pada akhir tahun lalu. Dengan perpisahan yang tinggal beberapa bulan lagi, Motorsport.com mengabarkan bahwa Honda telah menyetujui kesepakatan dengan Castrol, perusahaan minyak asal Inggris, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Repsol mulai musim depan dan seterusnya. Castrol adalah salah satu mitra utama tim LCR yang dimiliki oleh Lucio Cesinello yang menjadikan perusahaan bahan bakar dan pelumas itu sebagai sponsor utama di sisi garasi yang saat ini ditempati Johan Zarco. Namun kemitraan baru dengan tim pabrikan ini tidak akan mengganggu kemitraan yang sudah terjalin dengan LCR. Meskipun hubungan antara Castrol dan tim pabrikan yang berbasis di Tokyo ini tidak akan mencapai status sponsor utama pada tahun 2025, namun hubungan tersebut bisa berlanjut tergantung pada sejumlah faktor.